Ini selanjutnya mungkin siapa yang mau cerita, monggo. Ada Yanto, ada Bang Musang, ada Cai juga. Hmm, siapa dulu? Bang Yanto, Bang Kamu Yanto. duluan aja bang. Duluan aja bang. Aku dulu boleh. 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 Ya, perkenalkan semuanya. Nama saya Audango, saya dari Jawa Barat, Sukabumi. Ini best experience ya, mau percaya atau gak percaya silahkan. Kalau gak percaya jadikanlah dongeng. Tapi ini benar-benar pengalaman pribadi ya di tahun 2017. Dulu aku pernah kena yang namanya santet teluh dan guna-guna itu di tahun 2017. Itu sakitnya 3 bulan. Pokoknya gara-gara sesuatu lah. Gara-gara dulu tuh aku punya pacar. Ternyata si bapaknya ini dia dukun dukun berkedok agamis gitu. Ini aman kan bang ya Aman, aman Bang. cerita gini? Aman. Nah, aku pacaran sama dia udah lama lah dari zaman SMA. Setelah SMA, kuliah, lulus, aku kerja, dia juga kerja. Selayaknya pasangan lah ya, ingin ke jenjang yang lebih serius itu. Kalau di Sunda kan kalau kita mau menikahi seorang wanita tuh kita harus ada adat yang namanya Indo lah lebih tepatnya. Apa? Tunangan, lamaran baru nikah nih. Nah, pertamanya kan aku mau ngobrol dulu sama orang tuanya apakah diriku ini diizinkan atau enggak. Pertama tuh ternyata enggak diizinin, ditolak. Di situ sedih lah, galau segala macam. Kayak selang beberapa bulan, 6-8 bulan, aku mencoba lagi nih buat ngelamar lagi gitu ya. Kan sebelum ke lamaran tuh, sebelum kita bawa orang tua kita ngobrol dulu sama orang tua si cewek tuh diizinin atau enggak. Ternyata masih enggak, ternyata masih enggak diizinin di situ. Di situ aku nangis, kejar segala macam gitu ya, ngadu ke orang tua, dan di situ udahlah hubungan kita tuh kandas. Nah, entah seminggu 2 minggu kemudian mantan aku ini dia ngekontak lagi ke aku. Mungkin dia gak bisa move on atau gimana, cuman aku tolak. Aku gak mau lah sakit ke yang sekian kalinya. Nah, setelah dari kontekan itu, tiba-tiba diriku ini sakit panas. Waktu itu aku masih kerja di rumah sakit di RSUD Samsudin tuh di Sukabumi. Sakit, setelah sakit 1 minggu panas, kata dokter sih di puskesmas tuh gejala tipes. Tapi setelah beres dari situ tuh udah aku gak inget apa-apa tuh, gak inget apa-apa. Ternyata 3 bulan itu aku melakukan aktivitas tanpa disadari gitu. Yang aku rasakan itu tidur aja biasa, tidur. Tapi itu sudah berlangsung selama 3 bulan, dan itu disadari oleh bapak angkat aku. Aku kan punya bapak angkat, kebetulan beliau ini orang sensitif lah, bisa merasakan hal-hal seperti itu. Baru di situ aku diajakin buat berobat ke Cianjur di Cidaun. Di situ diobatin segala macem, dan yang ngobatinnya pun tanpa nyebut ciri-ciri atau apapun dia udah tahu gitu. Oh ini katanya. Lah kok mirip banget gitu kayak bapaknya si mantan aku ini. Ternyata dia dukun gitu. Nah, setelah dari kejadian aku diobatin dari Cianjur itu, banyaklah hal-hal mistis yang terjadi. Salah satunya waktu itu ada kakakku yang kedua, dia kan terlilit hutang sampai ratusan juta. Rumahnya sebelahan karena kita ini rumahnya tetanggaan lah. Kakakku yang pertama, kakakku yang kedua itu berdekatan sama rumahku. Dia punya satu hutang yang gede ke orang, yang sampai harus ngegadein sertifikat rumah dan gak kebayar. Udah mau diusir cuman masih gak mau gitu ya. Kita juga bingung mau nolong kayak gimana, hutangnya ratusan juta. Ternyata si orang yang dihutangin ini dia nyebar tanah kuburan tuh ke rumah kakakku yang kedua tuh. Di situ tiba-tiba suasana rumah, area situ tuh angker, gelap, pagi tapi kayak maghrib,
jam 5 tuh udah maghrib. Di situ waktu awal-awal masih belum berasa, cuman tiba-tiba seluruh rumah tuh kan ada 3 rumah di area itu tuh, kita setiap masak nasi selalu basi. Kucing aku punya 8 meninggal semua. Nah, ada satu momen di mana waktu itu sore-sore anak kakakku yang kedua ini dia nangis kejer, terus dibawalah ke rumah aku gitu ya, di doa-doa lah gitulah sama bapak angkat aku tuh, dikasih air segala macem. Setelah dari situ kakak aku yang kedua itu teriak dari rumahnya tuh, teriak. Pas kita cek itu ada pocong berdiri di mesin cuci. Pas banget pocong berdiri di mesin cuci, karpet tuh terbang tuh, terbang. Pas karpet terbang udah pocongnya hilang tuh. Itu bau amis kayak bau ikan yang udah busuk tuh. Wah, itu di situ langsung lutut aku pun gemeter, gak bisa gerak. Di situ baru udah di ruqyah rumahnya segala macem, dan akhirnya kasus yang hutang piutangnya udah beres. Itu beresnya selama 2 tahun, pokoknya selama 1 tahun itu tuh full diteror dengan hal-hal goib. Ada tiba-tiba malam-malam di rumah tuh ada suara kayak yang jatuh, gedebruk. Itu sering banget tuh kayak gitu. Terus lampu WC nyala mati. Pokoknya sampai ya karpet yang itu loh, karpet yang digulung yang biasa buat ngampar tuh, yang ada gambarnya macam-macam tuh, yang kayak gituan, karpet kayak gitu terbang, tiba-tiba terbang. Nah, setelah 1 tahun itu tuh udah di ruqyah segala macam, masih belum ini kan, masih belum hilang-hilang itu teror si santetnya tuh. Tapi setelah kita syariat atau melakukan doa menurut keyakinan, alhamdulillah udah bersih. Nah, itu di tahun 2017-2018. Terus di tahun 2019, ini cerita kedua ya, di tahun 2019 itu sebelum COVID lebih tepatnya. Nah, aku waktu itu pernah ikut bapak aku waktu itu tuh ke pasar ya, karena kita mau ada pengajian waktu itu tuh. Kita beli belanjaan ke pasar, terus tiba-tiba ada ibu-ibu gitu, dia tuh curhat gitu, tiba-tiba aja gitu curhat, anaknya nih sakit tapi dalam keadaan hamil gitu. Dia khawatir kan, namanya ibu, anaknya hamil gede umur 7 bulan, terus sakit-sakitan, takut anak dalam kandungannya atau cucunya tuh kenapa. Nah, setelah kita cerita ternyata si anaknya ini dia hamidun. Nah, si bapak anaknya ini dia garido bahwa anaknya ini hamidun. Otomatis kan kalau di sini kalau udah ketahuan hamidun harus dinikahkan kan. Jadi secara terpaksa lah dinikahkan oleh keluarga si wanita yang kena hamidunnya ini. Selang beberapa lama kita tengok lah ke rumahnya tuh kan, karena gak tahu kenapa bapak angkat aku ini dia pengen nolongin aja gitu. Pas dicek ternyata wah, rumahnya juga angker banget itu. Ada yang bilang itu tuh udah berobat atau istilahnya udah manggil orang pinter beberapa kali dan hasilnya tuh sama gitu. Di sana tuh ada, di rumah itu tuh ditanemin kuntilanak merah sama pengikut-pengikutnya. Jadi di rumah dia itu udah kayak kerajaan gitu, udah banyak banget. Nah, makanya orang-orang yang ngobatin itu gak berani, mental lagi. Nah, disitulah kita coba pendekatan gitu ya. Aku sama bapak aku tuh cobalah ikut itu. Kita coba pendekatan pakai cara putih, pakai cara hitam, udah dicoba. Gongnya itu pas hari ke-7, karena kita seminggu itu full tuh. Senin, Kamis sama Sabtu itu full ngunjungin rumah dia buat ngobatin. Nah, pas di hari terakhir, bapak angkat aku ini dia udah pasrah lillahi ta'ala aja gitu ya. Tolong siapkan telur bebek kampung, areng, terasi sama cabai merah katanya tuh, kata bapak angkat aku nih.
disiapin lah tuh paginya tuh. Malamnya dikubur depan rumah, dibacain doa segala macam, diminumin air. Si cewek yang intunya tuh apa? Si cewek yang sakit-sakitannya tuh, yang lagi dalam keadaan hamil, dia lagi keadaan hamidun 7 bulan. Ya serius. Setelah diminumin, baru tuh di depan rumah tuh kan udah dipasangin ini ya kayak perangkap gitulah. Jadi ngelubangin tanah di depan pintu, di depan pintu halaman, dimasukin lah tuh yang tadi tuh telur bebek kampung, areng segala macam tuh. Nah, kata bapak aku tuh bilang ini tunggu aja beberapa menit, kalau meledak berarti bakal keluar nih si kerajaan kuntilanak yang ada di rumahnya itu. Selang 15 menit itu meledak itu. Selang 15 menit meledak, padahal gak ada api, gak ada apa. Pas proses meledak, tiba-tiba si cewek yang lagi hamidun 7 bulan itu dia kayak kecekek gitu. Kayak kecekek, badannya kayak keangkat, lehernya ke atas. Tiba-tiba di situ langsung keluar tuh kuntilanak merahnya. Semua orang yang gak bisa lihat tiba-tiba bisa lihat di situ. Pintu semua ngejebret. Dur. Kuntilanak merahnya lagi nangkring tuh di atas, di pojokan atas. Itu cuman beberapa detik doang tuh. Nah, selang dari situ udah keluar kan, udah keluar. Pokoknya semua pada pada menjerit itu, bahkan ada yang pingsan juga keluarganya. Setelah dari situ dia sudahlah tidur tuh si cewek yang hamidun 7 bulan itu, sampai suaminya aja shock gitu ya. Nah, setelah si cewek ini bangun, baru datang bapaknya tuh. Bapaknya nyerita bahwa yang ngirim santet telur dan guna-guna tuh dia tuh tadinya niatnya mau nyantet si suaminya karena dia gak seneng kan udah ngehamidunin anaknya. Ternyata mental ke anaknya atau ke istrinya itu. Di situ bapaknya nangis segala macam, mengakui semua perbuatannya kayak gitu. Itu benar-benar kuntilanak merah yang benar-benar merah gitu, tapi wajahnya tuh samar gitu. Cuman bahkan ada yang sampai pingsan tuh. Nah, itulah itu tahun 2019 itu. Dan sekarang pun kalau aku pribadi merasakan, tapi coba udah bisa kayak saklar lah, bisa di on offin gitu. Nah, itu sih paling cerita yang paling gong dulu tuh. Kalau sekarang paling biasa-biasa aja. Iya, yang horornya. Cerita kedua menarik banget sih. Cuma gue penasaran sama cerita pertama lu tadi, yang lu bilang kan lu kena juga sama awalnya sampai dikira tipes kan. Nah, terus yang kedua persoalan hutang. Berarti itu dua pelaku yang berbeda ya? Dua pelaku yang, jadi tadi itu ada 3 cerita sebenarnya. Ada 3 Pertama, cerita sama yang barusan. Yang itu yang kedua itu yang gara-gara hutang piutang tuh, dia ternyata setelah kita ruqyah segala macam pakai jalan putih, jalan hitam, setelah bersih si pelakunya ini meninggal dia. Siapa pelakunya? Pelakunya yaitu yang Yang ngutangin. Tapi sama kakakku yang kedua dibayar lah gitu. Utang ke anaknya. Terus lu banget. sama orang tua mantan gimana cuy? Sekarang mah ya lost contact aja, cuman aku juga gak tahu kabar dia gimana. Tapi lu tahu pelakunya itu ya bapaknya mantan lu itu? Pelakunya dia udah jelas banget, itu diperlihatkan lah secara visual kebatinan tuh waktu aku diobatin di Cianjur tuh benar-benar jelas gitu. Lu tahu nggak kenapa alasan orang tua dia sangat menolak lu jadi lakinya? Nggak jadi menantu ya? Jadi si mantan aku ini dia keluarga PNS lah. Bapak ibunya PNS, sedangkan dia juga PNS gitu, jadi guru. Sedangkan aku ya orang-orang biasa aja ya, kerja biasa pada umumnya. Nah, dia ini gak mau. Dia ini harus dijodohkan atau harus berjodoh dengan orang yang setara, minimal PNS juga gitu. Kayak gitu. Dia tuh mantan aku ini sempet dijodohin segala macam, cuman dia gak mau, kekehnya pengennya sama aku gitu.
maksa segala macem. Nah disitulah mungkin nggak suka karena dia juga dukunnya dukun ya, dia tuh guru plot twistnya itu dia tuh guru di SMA aku sih bapaknya ini. Dia tuh guru sosiologi. Aku jurusan IPA waktu SMA tuh, sama mantan aku juga sama IPA. Nah, si bapaknya ini dia guru sosiologi. Orangnya di sekolah baik dia. Sering jadi imam masjid waktu Jumatan tuh sering banget. Pokoknya agamis banget lah. Pokoknya aku tahu-tahu dia dukun tuh pas aku ngapel ya, namanya pacaran pernah ngapel kan ya ke rumahnya malam minggu. Ternyata malam minggu tuh banyak pasien yang pengen diobatin gitu. Dari berbagai penjuru kota, dari Jakarta, Bandung segala macam tuh pada berobat ke dia gitu. Bahkan calon calon anggota DPR pun ada yang minta obat ke dia gitu. Kayak gitu. Jadi itulah. Gelo plot twistnya cuy. Sumpah itu yang Itu. yang kuntilanak merah, gua serem banget sih. Gua ngerasain experience-nya cuy. Ngebayangin banget gua. Kan meskipun persekian detik ya, tapi semua orang bisa ngelihat ya Ya, kan. itu sangat-sangat gong banget sih. Itu pertama kali aku lihat makhluk seperti itu gitu. Tapi lu bersyukur ya dijauhkan sama calon mertua yang seperti itu ya. Ya, emang harus diperlihatkannya dengan cara itu. Ternyata oh, emang harus udahannya caranya kayak gini gitu lah, ambil hikmahnya gitu. Berarti lu bersyukur cuy diselamatin lu. Betul. Kalau enggak mah itu juga 3 bulan, bayangin bang, 3 bulan aku beraktivitas tapi kayak raga tuh gerak sendiri tapi jiwa tuh tertahan gitu. Aku tuh sadarnya tidur aja, tidur kayak kita tidur malam bangun pagi tuh. Padahal itu tuh sudah berlangsung selama 3 bulan. Tapi lu kerja normal, semuanya normal. Normal. Cuman keanehannya tuh ketika aku ngobrol tuh kayak kosong pandangan tuh. Makan. Tapi kayak auto gitu, kayak pakai kayak raga ini kayak digerakkan sama AI gitu, sama robot. Semangat buat ngumpul nongkrong bercandaan gitu nggak ada ya? Nggak ada. Nah biasanya kan aku sering nongkrong atau apa gitu sama teman-teman kerja tuh itu enggak gitu. Terus yang ngobatinnya pun bilang katanya ini kalau sebulan lagi dilewatin bisa lewat anak ini katanya. Karena udah di ujung tanduk banget waktu itu tuh. Kebetulan bapak angkat aku tuh waktu itu tuh kan dia emang berpergian dari Bogor Sukabumi. Pas dia pulang ke Sukabumi dia lihat kondisi aku kaget gitu kan, langsung dia bawa lah gitu. Ya selepas dari sana lah banyak lah kejadian-kejadian mistis, sampai sekarang pun masih ada. Cuman yang paling gong banget ketiga itu sih. Gila. Asli mengerikan Walaupun sih. kayak Ferry Irwandi atau apa pesulap merah, beliau tidak percaya santet teluh dan guna-guna, ya itu mah no problem lah, itu keyakinan masing-masing. Cuman kalau aku pribadi merasakan sendiri kayak gitu. Iya betul. Balik lagi sih keyakinan masing-masing. Gila epic banget sih cuy. Ada yang mau diinin nggak teman-teman? Mau ditanyain kayak atau gimana? Berarti ini Aman ya, udah ganti. Di 3 timeline yang berbeda ya bang ya. Cuma 3 timeline yang berbeda. Cuma konteksnya ya guna-guna itu ya. Guna-guna, kebanyakannya guna-guna sih, karena daerah aku ini emang masih kental lah yang kayak gitu-gitu tuh. Bang, itu ada yang nanya, itu kunti merahnya itu gede nggak pas lagi kelihatan? Normal, cuman dia tuh warnanya tuh merah, rambut hitam, mata merah. Cuman dia berpakaian merah ya. Rambutnya panjang, cuman kakinya gak kelihatan. Dia tuh kayak nemplok di ujung tembok di atas gitu loh. Di sudut ya. Nah, kayak gitu. Di sudut, terus tangannya melebar gitu. Bahkan setelah kejadian semua pada ngejerit, terus ada yang pingsan gitu. Bahkan Sempet diriku pun kaget. Ada suara ketawa gitu nggak? Nggak, dia gak bersuara. Cuman dia tuh ini ngebanting semua pintu yang ada di rumah itu. Pas banget tuh. Itu tuh bapak angkat aku tuh pakai ini juga pakai apa? Bisanya tuh pakai, kan namanya ilmu ada ilmu hitam, ilmu putih gitu ya. Nah, ngeluarinnya tuh secara paksa pakai ilmu hitam juga sebenarnya. Ya walaupun tidak dibolehkan oleh agama kami, cuman ya karena niatnya ingin menolong gitu. Ya secara terpaksa harus menggunakan cara itu. Yang tadi itu pakai sesajen berupa telur bebek kampung, areng dan lain-lain. Ujung-ujungnya jin versus jin sih itu. Betul. Nah alhamdulillahnya si cewek yang Hamidun 7 bulan itu
sehat dan sudah melahirkan, dan setiap tahun tuh selalulah berkunjung ke rumah aku gitu kalau setiap lebaran tuh. Oh, Padahal jauh rumahnya. jadi kebangun ya silaturahminya ya. Ya, betul betul. Kayak gitu. Anaknya pun cakep itu yang udah dilahirin. Ya kenapa gitu. Oh, jadinya merit ya mereka ya? Jadinya merit, emang merit. Oh. Mereka tuh emang keadaan merit Heeh. dalam posisi mengandung. Ternyata si bapaknya ini mau nyantet pacarnya gitu. Cuman malah balik ke anaknya yang kena Hamidun itu. Itu di terakhirnya itu langsung menyesal si bapaknya itu, ngaku lah, Gelo. bertobat dia. Berarti lu ngeliat tuh bapak yang ngaku nangis semua segala macam. Ngaku ya nangis, ngaku itu dia. Tua nggak? Sampai nangis Bapaknya tua nggak? sujud-sujud. Ya umur 50-an sekian lah. Sampai sujud ya? Dia sampai sujud-sujud ke anak sama pacarnya tuh, minta maaf. Dia ngaku. Dan setelah kejadian itu, si bapaknya ini juga bilang bahwa dia udah lost contact sama dukun yang dulu dia minta jasa buat nyantet itu. Dan ternyata meninggal juga Si dukunnya. si dukunnya, iya. Tapi hubungan bapaknya sama menantunya baik-baik aja ya jadinya ya? Udah baik sekarang, ya udah baik Gila. alhamdulillah lah. Udah jadi menantu dan mertua kan. Setiap Lebaran tuh pasti datang ke rumah. Anjay, itu Dari tahun 2018 tuh, 2019 tuh. Itu udah 6 kali tuh. kelam banget sih itu tuh. Ya. Soalnya si ibunya ini udah pasrah banget gitu. Udah pasrah, bahkan didiagnosa bahwa anaknya ini di dalam kandungannya ini bakal kenapa-kenapa. Ada diagnosa kayak gitu kan, sering kan namanya apa, ibu-ibu yang lagi hamil sering USG segala macem kan diperiksa. Nah itu tuh sering ditakut-takut, bukan takut-takutin ya, didiagnosa, ini anaknya bakalan gini bu, yang sabar ya segala macam. Itu udah pasrah dia tuh. Tapi sampai kesurupan Ah. nggak mbaknya itu yang hamil? Itu Full ya? kesurupan berapa kali itu. Mm-mm. Bayangin aja dalam keadaan mengandung Kesurupan terus. dia kesurupan. Wah itu sakitnya luar biasa. Dia cerita kayak gitu sih, sakit banget katanya. Oke, kesimpulan dan pesan-pesan lu, Bang. Kesimpulannya ya, intinya namanya hati manusia kita gak tahu ya. Kita berbuat baik pun masih bisa dijahatin sama orang lain. Intinya mah let it flow aja lah. Jangan lupa beribadah menurut keyakinan yang sedang trending. Sekian, terima kasih. Oke, thank you, cuy. Kita closing. Banget, cuy. Oke. Gong banget. Gong, gong.